Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Selamat datang di Sejarawan Channel, tempat di mana sejarah menjadi lebih hidup, menarik, dan penuh makna. Dalam video kali ini, kita akan menyelami warisan budaya yang telah menjadi identitas bangsa Indonesia. Kisah batik yang penuh filosofi, keindahan, dan perjalanan panjang hingga mendunia. Bersiaplah untuk terinspirasi oleh cerita di balik setiap helai kain batik yang syarat akan nilai seni dan tradisi. Batik bukan sekadar kain bermotif indah. Ia adalah warisan budaya yang mengandung cerita, simbol, dan nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap helai batik adalah sebuah karya seni, tempat sejarah dan filosofi bertemu dalam harmoni yang indah. Namun, untuk memahami keindahan batik, kita harus menyusuri jejak panjangnya dari masa lampau hingga menjadi ikon budaya dunia. Sejarah batik di Indonesia berakar pada tradisi kuno. Bukti-bukti awal menunjukkan bahwa teknik menghias kain dengan lilin panas sudah dikenal masyarakat Nusantara sejak lebih dari 1000 tahun lalu. Tradisi ini diperkirakan lahir dari pengaruh budaya India yang membawa teknik pewarnaan kain menggunakan lilin dan zat pewarna alami. Namun, masyarakat Indonesia tidak hanya mengadopsi teknik tersebut. Mereka memperkaya dan mengadaptasinya sesuai dengan keunikan lokal, menciptakan motif-motif khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Batik mulai mendapat tempat istimewa pada masa Kerajaan Majapahit 1293 sampai 1527. Saat itu, batik tidak hanya digunakan sebagai pakaian, tetapi juga sebagai simbol status sosial. Hanya kalangan bangsawan dan keluarga kerajaan yang diizinkan mengenakan batik dengan motif tertentu. Motif-motif seperti parang dan kawung dianggap suci dan melambangkan kekuasaan, kebijaksanaan, serta hubungan spiritual dengan alam semesta. Para perempuan di lingkungan keratonlah yang memainkan peran penting dalam membatik. Kegiatan ini menjadi simbol kehalusan, ketelatenan, dan kreativitas. Ketika kerajaan Mataram Islam muncul pada abad ke-16, seni batik berkembang semakin pesat. Keraton Yogyakarta dan Surakarta menjadi pusat kreativitas yang melahirkan motif-motif baru. Motif truntum yang melambangkan cinta abadi, konon diciptakan oleh Ratu Beruk, istri Raja Paku Buwono III, sebagai ungkapan cintanya yang kembali mekar. Selain itu, motif Sidomukti sering digunakan dalam acara pernikahan, melambangkan harapan akan kehidupan yang bahagia dan penuh keberuntungan. Namun, perkembangan batik tidak terbatas pada lingkungan keraton. Pada abad ke-18 hingga ke-19, seni batik mulai menyebar ke masyarakat pesisir. Daerah-daerah seperti Pekalongan, Lasem, dan Cirebon menjadi pusat produksi batik dengan ciri khas yang berbeda dari batik keraton. Batik pesisir lebih berani dalam menggunakan warna cerah seperti merah, biru, dan hijau. Motifnya pun terinspirasi oleh budaya asing yang datang melalui jalur perdagangan seperti bunga-bunga khas Tiongkok, naga, dan kapal layar. Batik pesisir mencerminkan keberagaman budaya Indonesia dan keterbukaannya terhadap pengaruh luar. Pada masa penjajahan Belanda, batik mengalami dinamika yang menarik. Bangsa Eropa mulai tertarik pada keindahan batik dan mengadopsi seni ini dengan cara mereka sendiri. Batik Belanda lahir dengan ciri khas motif bunga bergaya Eropa, burung, dan pemandangan alam. Warna-warnanya cenderung pastel, berbeda dari batik tradisional yang menggunakan warna-warna alami seperti cokelat dan indigo.
Selain itu, komunitas Tionghoa di Indonesia juga memberikan kontribusi besar melalui batik peranakan. Batik jenis ini menonjol dengan warna cerah seperti merah dan kuning emas, serta motif burung phoenix dan bunga peoni yang syarat dengan simbol kemakmuran dan keberuntungan. Meskipun batik terus berkembang, tantangan besar muncul pada abad ke-20. Revolusi industri membawa mesin-mesin yang mampu mencetak motif batik dalam waktu singkat dan biaya murah. Produk ini yang dikenal sebagai batik printing mulai menggantikan batik tulis dan cap tradisional. Akibatnya, banyak pengrajin batik kehilangan mata pencaharian mereka. Namun, kecintaan masyarakat terhadap batik tidak pernah benar-benar pudar. Berbagai upaya dilakukan untuk melestarikan seni ini, mulai dari pendirian koperasi batik hingga pelatihan untuk generasi muda. Puncaknya pada 2 Oktober tahun 2009, UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pengakuan ini tidak hanya menempatkan batik dalam panggung internasional, tetapi juga menginspirasi kebanggaan nasional yang baru. Sejak itu, pemerintah dan masyarakat semakin gencar mempromosikan batik. Hari Batik Nasional ditetapkan pada 2 Oktober untuk memperingati momen bersejarah ini. Saat ini, batik tidak lagi hanya digunakan untuk upacara adat atau acara formal. Desainer lokal dan internasional telah mengubah batik menjadi bagian dari tren mode modern. Gaun, jaket, bahkan sepatu dengan motif batik kini menjadi barang yang diminati di berbagai negara. Namun, di balik popularitasnya, nilai-nilai tradisional batik tetap dijaga. Motif-motif batik klasik seperti Mega Mendung dari Cirebon yang melambangkan ketenangan dan kesejukan, atau Sekar Jagad dari Yogyakarta yang melambangkan keindahan dunia tetap menjadi kebanggaan. Selain itu, berbagai daerah di Indonesia terus mengembangkan batik dengan ciri khas lokal. Batik Papua, misalnya, menggunakan motif yang terinspirasi dari ukiran kayu suku Asmat. Sementara itu, batik Kalimantan menampilkan motif flora dan fauna hutan tropis. Diversifikasi ini menunjukkan betapa kayanya budaya Indonesia yang selalu mampu beradaptasi tanpa kehilangan akar tradisionalnya. Proses pembuatan batik adalah perjalanan panjang yang melibatkan dedikasi, keterampilan, dan cinta terhadap seni. Setiap langkah dalam proses ini adalah bukti dari keajaiban kreativitas manusia yang memadukan keindahan alam, teknologi tradisional, dan filosofi hidup. Tidak heran jika sehelai kain batik tulis berkualitas tinggi bisa memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk diselesaikan. Berikut adalah tahapan pembuatan batik secara rinci. Tahap pertama adalah memilih kain sebagai media batik. Biasanya, kain katun atau sutra digunakan karena mampu menyerap warna dengan baik. Sebelum mulai, kain harus melalui proses ngemplong atau perendaman dengan soda abu untuk menghilangkan kanji, minyak, dan kotoran pada serat kain. Proses ini memastikan kain bersih dan siap untuk menerima lilin dan pewarna. Langkah berikutnya adalah menggambar pola pada kain atau englowong. Pola bisa dibuat dengan cara langsung digambar tangan menggunakan pensil atau mengikuti pola yang sudah ada di kertas. Jog-jogan. Pada batik tulis, pengrajin menunjukkan keahliannya dengan menggambar pola secara presisi menggunakan canting, alat khas berbentuk pena kecil dengan ujung logam untuk meneteskan lilin cair. Setiap pola batik memiliki makna simbolis, sehingga pengrajin harus memahami filosofi motif yang sedang dibuat. Misalnya, pola parang rusak membutuhkan pengaturan garis diagonal yang seragam, melambangkan kekuatan spiritual yang tidak terputus. Setelah pola selesai, tahap berikutnya adalah melapisi bagian kain tertentu dengan lilin cair menggunakan canting. Proses ini dikenal sebagai nembok.
Lilin berfungsi sebagai pelindung agar bagian kain yang tertutup tidak terkena pewarna. Ada berbagai jenis canting yang digunakan, mulai dari canting halus untuk detail kecil hingga canting besar untuk area yang lebih luas. Keahlian pengrajin diuji dalam menjaga kestabilan aliran lilin agar tidak bocor atau meluber, karena kesalahan sekecil apapun dapat merusak hasil akhir. Setelah lilin diaplikasikan, kain dicelupkan ke dalam larutan pewarna alami atau sintetis. Pewarna alami sering dibuat dari tumbuhan lokal, seperti indigo vera untuk biru, kayu tinggi untuk merah, atau kulit kayu mangga untuk coklat. Setiap warna memiliki teknik khusus untuk menghasilkan kedalaman dan intensitas yang diinginkan. Proses ini memakan waktu lama, karena kain perlu direndam, dikeringkan, lalu diulangi hingga warna meresap sempurna. Setelah tahap pewarnaan selesai, kain dibilas dan dikeringkan dengan hati-hati agar tidak merusak lilin. Jika batik memiliki lebih dari satu warna, pengrajin mengulangi proses nembok untuk melindungi area yang telah diberi warna pertama. Setiap warna membutuhkan lapisan lilin baru untuk memastikan warna tidak bercampur saat dicelupkan ke larutan pewarna berikutnya. Proses pewarnaan berulang ini, yang dikenal sebagai ngulang warna, bisa dilakukan beberapa kali tergantung pada kompleksitas motif dan jumlah warna yang diinginkan. Setiap tahap memerlukan ketelitian tinggi untuk menjaga keselarasan warna. Setelah semua pewarnaan selesai, tahap terakhir adalah menghilangkan lilin dari kain. Kain direbus dalam air panas untuk melarutkan lilin, sehingga pola batik yang tersembunyi di bawah lapisan lilin mulai terlihat. Proses ini disebut ngelorot. Ketika lilin terangkat, keindahan motif batik muncul dalam harmoni warna yang memukau. Pada tahap ini, pengrajin sering merasa bangga, karena hasil kerja keras mereka akhirnya terbayar dengan kain yang indah dan bermakna. Tahap akhir melibatkan pemeriksaan detail untuk memastikan kain tidak memiliki cacat atau noda yang tidak diinginkan. Jika ada kekurangan, kain mungkin melalui proses tambahan, seperti pewarnaan ulang atau koreksi manual pada bagian yang kurang sempurna. Setelah semua selesai, kain disetrika dan dilipat untuk dipasarkan atau digunakan. Pembuatan batik adalah bukti ketelatenan dan dedikasi para pengrajin. Setiap detail pada kain menceritakan kisah panjang tentang budaya, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Dibutuhkan tangan-tangan ahli yang telah berlatih bertahun-tahun untuk menghasilkan karya seni ini. Batik bukan hanya tentang kain, tetapi juga tentang perjalanan spiritual pengrajinnya. Dalam setiap tetes lilin, setiap goresan canting, dan setiap lapisan warna, terkandung harapan, doa, dan kebanggaan akan warisan leluhur. Inilah yang membuat batik tidak hanya menjadi simbol identitas Indonesia, tetapi juga sebuah mahakarya yang dihormati di seluruh dunia. Batik adalah cerita tentang Indonesia. Ia berbicara tentang kejayaan masa lalu, kreativitas tanpa batas, dan semangat untuk terus melangkah ke depan. Dengan setiap helai batik, kita mengenang kisah nenek moyang kita, sekaligus merayakan keberagaman dan keindahan budaya yang kita miliki. Mari kita terus mencintai dan melestarikan batik, karena di dalamnya tersimpan identitas bangsa yang tidak tergantikan.